jampe-jampe ada. Betul. Atau rapalan-rapalan. Betul. Tetapi dalam hal ini mengikuti tren perkembangan Betul. dakwah yang ada, sebenarnya dari zaman sebelumnya di NU ini sudah biasa istilah suku itu. Oleh karenanya ini hanya bagian daripada metode dakwah. Bagaimana kita bergerak ini mengikuti tren perkembangan zaman, boleh ikut tapi jangan larut dalam konteks secara hakikatnya maknanya sama. Artinya ruqyah itu adalah doa-doa, bacaan-bacaan yang diambilkan dari ayat suci Al-Quran, karena di sana memang salah satu fadilah atau mukjizat Al-Quran itu kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai penyembuh bagi makhluknya yang sakit. Berkenaan dengan pengertian ruqyah secara mendalam, tentunya kalau kita bahas dalam pertemuan ini tidak cukup. Oleh karenanya mudah-mudahan bisa dibahas dalam hal-hal berkelanjutan di episode berikutnya. Tetapi pada dasarnya ruqyah itu adalah bacaan dari ayat suci Al-Quran yang niat hajatnya adalah untuk pengobatan bagi makhluk yang sakit. Luar biasa. Ini untuk yang Kang Yasid sendiri nih selaku Ketua JRA Provinsi Lampung nih Kang, terkait daripada JRA itu sendiri sudah sejak kapan sih Kang adanya ruqyah sendiri di Provinsi Lampung? Di Lampung ya. Untuk di Provinsi Lampung belum lama ya, sekitar kurang lebih hampir baru 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan ya Kang ya. Menemukan satu perjalanan yang cukup ini. Hiruk pikuknya Hiruk-pikuk gitu di ya. dalamnya. Kang, Bagaimana luar kita biasa. merintis dari ujung pelosok desa sehingga Luar sekarang bisa biasa. dicium oleh SBL. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk JRA. Mungkin ini adalah bagian daripada skenario Allah. Sudah Ya. saatnya JRA ini terlihat oleh publik, kemudian menampakkan wujudnya di tengah-tengah umat dalam rangka berkhidmat. Biasa nih Kang. Untuk Provinsi Lampung sendiri JRA sudah berjalan kemana aja nih Kang? Kemana aja? Ya muter-muter. Muter-muter Kang. Nah, Sudah jadi gini, ke pelosok tuh yang Kang ya. Justru malah perjalanan awal JRA itu bukan kita hadir dalam komunitas yang sifatnya eksklusif di Betul. kota, tidak. Tapi di pelosok kampung kita mengadakan kegiatan ruqyah massal, kemudian Massal gitu ya? Massal kita berbasis karena ruqyah massal adalah kewajiban yang harus dijalankan di JRA. Sehingga kita ambil pergerakan dari awal itu justru dari pelosok kampung, dari pinggiran gitu. Betul. Kemudian ada animo masyarakat, tokoh, warga Nahdien dalam konteks kegiatan JRA ini untuk bisa bersyiar lebih luas, sehingga kita agak bergeser ke perkotaan. Iya. Ini Kang ngomongin ruqyah sendiri. Metode yang digunakan Jamiah Ruqyah Aswaja sendiri untuk ruqyah itu sendiri apa Kang? Metode Banyak sebenarnya kalau kita banyak ya? bicara keilmuan ruqyah. Ada pakai metode inabah. Tahu inabah kan? Enggak Kak. Gimana Kak? Biar rekan-rekan SBL di rumah paham. Ya, ada pakai metode inabah, metode zalzalah, metode isyarah, dan masih banyak lagi metode-metode dalam keilmuan ruqyah aswaja. Artinya Betul. dalam hal ini di NU khususnya ini hasanah keilmuan ruqyah ini luar biasa. betul. Hasanah keilmuan ruqyah, kemudian metode di dalamnya. Ya kalau ingin tahu secara real bahwa seperti apa metode dan cara JRA meruqyah, saya berharap semakin banyak praktisi yang tumbuh dan Nah, itu yang paling penting. Betul. Kalau ruqyah pakai baca-bacaan Al-Quran itu berarti luar biasa, berarti ya Kang ya, Al-Quran tersebut gitu loh, agar ayat-ayat tersebut dapat menjadi obat yang luar biasa tentunya untuk hari ini yang berminat ke JRA sendiri. Kadang ada asumsi pada ke ruqyah sendiri di masyarakat pada umumnya bahwasannya ruqyah itu untuk mengusir jin, untuk pengobat hati. Nah, mengusir jin itu bener nggak sih Kang? Bener nggak Kang kira-kira? Nara juga pengen tahu ini. kita berhadapan dengan
kebiasaan masyarakat atau statement masyarakat Betul. yang sampai hari ini bisa saya sebut menjadi korban sinetron. Nah, Jadi ruqyah itu kan selalu identik dengan jin, jin, iya kan. identik dengan kesurupan. Kesurupan. Sehingga orang mau berobat dengan Al-Quran sudah takut duluan. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Tidak Tidak seperti itu ya seperti Kang ya. Banyak penanganan kita di faktor non medis yang tidak kesurupan. Tetapi kalaupun terjadi kesurupan kita tangani, yang gitu aja. Artinya Al-Quran ini kan obat segala macam penyakit. Segala macam penyakit, bukan cuma yang berkaitan dengan non medis, termasuk yang medis. Bahkan yang belum sakit pun kita ruqyah, insya Allah penyakit yang mau datang nggak jadi datang. Luar biasa. Yang mau diputusin pacar nggak jadi diputusin. Ada ya Mungkin Kang gitu. ya? Ya sedikit intermezzo dikit. Bentar, Itu. saya minum kopi dulu. Monggo kan. Haus, grogi. Luar biasa sekali. Ternyata ruang lingkup daripada ruqyah sendiri sangat luas ya Kang, Luas. apabila kita kaji lebih dalam seperti itu ya Kang. Tidak hanya lingkup jin dan sebagainya yang diasumsikan oleh masyarakat Ya. pada umumnya seperti Yang itu. jelas begini, berkenaan dengan ruqyah. Kita ini dalam gerakan JR adalah gerakan dakwah, Betul. bukan gerakan pengobatan. Maksudnya adalah bagaimana mengajak manusia itu untuk kembali meyakini bahwa Al-Quran itu adalah obat pertama, bukan obat alternatif. Yang harus kita kembalikan adalah ketahuan mereka bahwa di dalam Al-Quran itu ada mukjizat yang memang sudah sunatullah. Ada mukjizat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Artinya dengan wasilah kita berdakwah lewat pengobatan ini diharapkan keimanan, ketakwaan jamaah umat Islam ini semakin bertambah. Lebih diintisarinya ini. Perkara kita mengobati dengan Al-Quran soal sembuh dan nggak sembuh itu urusan Allah. Tapi bagaimana dalam hal ini kita mengembalikan mereka kepada ketauhidan bahwa Al-Quran itu adalah obat pertama dan yang paling utama. Itu salah satu manfaat daripada ruqyah sendiri. Manfaat Ya. daripada Untuk itu lebih spesifik ya Kang. Untuk lebih luasnya lagi kan terkait apa ada bla bla bla. Mungkin ada yang lain kan? Kalau bicara soal fadilah, saya pikir manfaat daripada ruqyah ini bisa mencakup kepada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Betul. Terkadang banyak permasalahan dalam kehidupan ini yang selalu dikaitkan dengan penyakit, dan jenis penyakit itu kan macam-macam. Macam Jangan diputusin pacar, penyakit itu. sakit hati ya Kang ya. Nah, hati-hati. Artinya sebenarnya begini. Dalam konteks makna yang lebih luas adalah kita mengajak manusia itu untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, meyakini Al-Quran sebagai syifa, bahkan bukan sebagai syifa, sebagai penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Karena Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada siapa saja yang mengamalkannya. Bukan cuma dibaca tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali berbicara tentang ruqyah tentunya bersama JRA Jam'iyah Ruqyah Swajah. Ngopi dulu. Iya, monggo kan. Kita nungguin yang lewat yang satu ini, tetap di SBL Suara Bumi Lampung.